Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya, masih di determinan matriks. Oke. Cuman pada video ini kita akan membahas dengan warna berbeda. Kalau sebelumnya kita membahas matriksnya tuh ordo 2 kali 2. Nah, sekarang kita akan membahas determinan matriks itu ordo 3 kali 3. Nah, ini masih juga matriks persegi ya. Ingat, syaratnya itu harus matriks persegi. Oke. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan menentukan matriks A. Nah, ini matriks A itu ordonya tuh 3 kali 3. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk menentukan determinan matriksnya itu bisa dengan dua cara. Yang pertama itu metode Sarus. Nah, ini Sarus. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode minor kofaktor. Mungkin ini hal baru ya. Nanti kita akan bahas apa itu metode Sarus, aturan Sarus, apa itu metode minor kofaktor. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan membahas aturan Sarus terlebih dahulu ya. Nah, ingat, rumus determinan matriks ordo 3 kali 3 aturan Sarus. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama ini, tulis kembali kolom ke-1 dan ke-2 di sebelah kanan matriks A. Nah, ini kan matriks nih, kita mau punya matriks itu ini ya. Kita tulis kembali ya, kolom pertama dan kolom kedua. Nah, ini kolom pertama kan, ini kolom kedua. Nah, ini ditulis kembali di sebelah kanan matriks A. Ini A11, A21, A31, A12, A22, A32. Oke, langkah selanjutnya ini, kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambarkan. Perhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatifnya. Jadi gini ya. Nah, langkah selanjutnya kita mengalihkan ini. Ini yang pertama. Nah, ini sebelah sini. Terus nah, ini yang ketiga ini. Nah, ini dikalikan. A11 dikali A22 dikali A33. A12 dikali A23 dikali A33. Terus A13 dikali A21 dikali A33. Itu tandanya positif. Oke, untuk selanjutnya kita kalikan yang satu lagi ya. Dan kita ganti warna terlebih dahulu ya biar jelas. Nah, ini A13, A22, A31. Terus A11, A23, A32. Lagi A12, A21, A33. Nah, ini tandanya negatif. Nah, kemudian nanti hasil kalinya ini, yang positif kita jumlahkan terlebih dahulu. Terus yang negatif juga kita jumlahkan terlebih dahulu. Nanti ini yang positif dikurangi negatif. Boleh juga seperti ini, kita dijabarkan satu-satu. Ini negatif hasilnya, ini negatif, negatif, positif, positif, positif. Nah, dijabarnya seperti ini. Atau bisa juga nanti kita ditambahkan terlebih dahulu. Yang ini nah, yang hasil ini satu ya, ini hasil kalinya. Ditambah, nanti tambah 2-nya, ditambah 3. Oke, nah udah hasil gini, terus kita dikurangi 4. Maksud 4 ini yang ini ya, 4 nih, ditambah yang 5. Oke, ditambah satu lagi yang 6. Nah, ini cara kita aturan Sarus. Nanti akan lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal ya. Oke, selanjutnya kita aturan kedua. Itu apa sih aturan kedua? Yaitu minor kofaktor. Nah, metode minor kofaktor ini seperti ini. Ini lumayan ya minor kofaktor ini. Nah, misalkan dia merupakan matriks bagian dari matriks A.
Ini tuh itu matriks bagian ya, bukan dari matriks A, diperoleh dengan cara menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi kalau tadi kita ada matriks ya, contoh ini matriks nih, terus ini tadi kan A11, A12, A13. Nah, kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Nanti berarti yang bersisa itu di sini ya, 4 ya, ini sisanya nanti. Nah, ini disebutnya AIJ, matriks bagian. Nah, minor matriks AIJ diberi notasi MIJ. M itu minor. Nah, ini rumus minornya ini ya, minor. Ini rumusnya ya Pak. Terus kofaktor matriks AIJ diberi notasi CIJ. Cofaktor dengan rumusnya ini CIJ, negatif 1 pangkat I ditambah J. Ingat I itu baris ke, J itu kolom ke, dikali MIJ. Nah, oke, nanti kita akan bahas lebih jelasnya di contoh soal ya. Ini lumayan ya, nanti insya Allah ketika memperhatikan contoh soalnya akan mudah memahaminya. Oke. Nah, ini minor kofaktor. Contoh kita menyeleksi ini gitu ya, kita memilih baris pertama. Ketika kita memilih elemen pada baris ke-1, rumus determinan matriks yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Nah, ini lihat ya, A11. Nah, ini kan matriks A baris pertama kolom pertama dikali kofaktor 11. Nah, ingat tadi ya, kofaktor apa rumusnya. Terus A12 matriks A baris pertama kolom kedua dikali kofaktornya, ditambah A13 matriks A pada baris pertama kolom ketiga dikali kofaktornya. Ini rumus dari dari rumus minor kofaktor. Oke. Ingat. Setelah itu kita cari kofaktor masing-masing dari matriks A. Nah, ini tadi rumusnya ini ya, sama seperti sebelumnya. Ini CIJ. Negatif 1 dikali pangkat I ditambah J. Ini itu menunjukkan baris, J itu menunjukkan kolom. Nah, jadi lagi nih, A11 berarti I-nya 1 ditambah 1, berarti negatif 1 pangkat 2. Kalau kita A12 berarti I-nya 1 ditambah J-nya itu 2, berarti hasilnya 3. Berarti A12 itu negatif 1 pangkat 3 dikali MIJ. Nah, MIJ apa? Nah, ini MIJ rumusnya, determinan AIJ. AIJ itu matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Nah, berarti kita menghilangkan ini kita. Nah, ini kita hilangkan, ini juga hilangkan. Nah, berarti MIJ itu ini A22, A23, A32, A33 itu MIJ. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kita lebih jelasnya di contoh soal. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan determinan matriks berikut dengan menggunakan aturan Sarus dan minor kofaktor. Ini matriks A 428, 215, 324. Aturan Sarus yang pertama. Tadi langkah pertama apa? Kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks A. Ya, ini berarti kolom pertama. Nah, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Ditulis kembali di sebelah sini. Oke. Selanjutnya kita kalikan. Ingat tadi. Ini 414 dikalikan 4 dikali 1 dikali 4 25, 32 kali 5 kali 3 8, 2, 2 8 kali 2 8 kali 2 dikali 2. Oke, kita ganti warna ya biar jelas. Nah, selanjutnya dikurangi, ini tandanya negatif ya, 8 kali 1 kali 3 4 kali 5 kali 2 satu lagi 2 kali 2 kali 4. Nah, itu caranya ya. Ingat rumusnya ya.
berarti yang sebelah ini nanti itu tandanya positif, yang satu lagi negatif. Nah, 4 kali 1 kali 4 16, 2 kali 5 kali 3 30, 8 kali 2 kali 2 32, dikurangi 8 kali 1 8 kali 3 24, ditambah 4 kali 5 20, dikali 2 40, 2 kali 2 4 kali 4 16. Berarti determinan A 16 tambah 30 46, ditambah 32 78, dikurangi 24 tambah 40 4, ditambah 16 80. Berarti determinan matriks A 78 dikurangi 80 hasilnya negatif 2. Oke, nah itu hasil dari determinan matriks A menggunakan aturan Sarus. Bagaimana kalau minor kofaktor? Nah, ini kita akan membahas di sekarang ya. Nanti yang kurang jelas bisa tinggalkan di kolom komentar ya kalau yang ingin ditanyakan. Nah, kita bikin matriks bagian terlebih dahulu. A11 berarti menghilangkan baris pertama dan kolom pertama di matriks A. Nah, berarti kita hilangkan. Oke, kita perbesar dulu ini ya. Kurang sepertinya. Nah, oke. Dan ini kita hilangkan, ini hilangkan. Ini A11 berarti 1 5 2 4. Oke, kemudian kita selanjutnya, nah ini A12 menghilangkan baris pertama. Oke, baris pertama kita hilangkan, kolom kedua berarti 2 5 3 4, ini M12. Selanjutnya A13 berarti kita menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Oke, paham ya? 2 kali 2 1 3 2. Nah, itu yang pertama kita udah membuat seperti ini. Ingat ya, berarti kita bikin apa ya, A11 nya, A12 dan A13. Lanjut. Nah, ingat tadi. Nah, ini kita mengingatkan terlebih dahulu masalah rumus ya. Rumusnya ini ingat. A11 dikali kofaktor 11 ditambah A12 dikali kofaktor 12 tambah A13 dikali kofaktor. Nah, kofaktor ini rumusnya ini. Ya. Rumus dari kofaktor ini. Oke. Berarti sebelum mencari kofaktor kita harus mencari minor terlebih dahulu. Nah, rumus minor itu determinan dari IJ. IJ-nya tadi kita sudah ketahui kan. A11 menghilangkan baris pertama kolom pertama, A12 menghilangkan baris pertama kolom kedua, A13 menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Tuh, berarti kita sekarang itu mencari terlebih dahulu determinan dari AIJ-nya. Oke. Nah, berarti ini kalau ini kita tulis di rumusnya bakal seperti ini. A11 tadi di matriksnya yaitu 4. C11 berarti negatif 1. Lihat ya, negatif 1. Pangkat I-nya 1, J-nya 1. Kenapa 11? Karena lihat A11. Terus kita tulis M11-nya di sini. Oke, udah ya. Ditambah. Sekarang A12, lihat matriksnya ya. Tadi A12 matriks A pada baris pertama kolom kedua itu 2. Terus dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah 2. Kenapa 1 tambah 2? Ini lihat A1 2 berarti 1 tambah 2 dikali ini dikali minornya. Minor 1 2 2 5 3 4 ditambah A13. Lihat matriks A baris pertama kolom ketiga 8 dikali negatif 1 pangkat 1 ditambah 3 sama ya, barisnya 1 kolomnya ketiga dikali minornya ini ya. Oke. Nah, berarti kita operasikan terlebih dahulu yang ingat nih di video sebelumnya sudah dibahas determinan matriks berorder 2 kali 2.
berarti 1 kali 4 4 dikurangi 5 kali 2 10. 4 dikali negatif 1 pangkat 2 berarti 1, hasilnya 4. Oke, sekarang ini 2 dikali negatif 1 pangkat 3 ya, berarti 2 nya negatif 2. 2 kali 4 8, 5 kali 3 15. Tulis dulu ya, ditambah 8 negatif 1 pangkat 1 tambah 3, 1 tambah 3 4, negatif 1 pangkat 4 berarti positif 1 kali 8 tambah 8 dikali, nah 2 kali 2 4, 1 kali 3. Oke, paham ya sampai sini? Coba diperhatikan terlebih dahulu. Nah, berarti selanjutnya kita operasikan 4 dikurangi 10 negatif 6 dikali 4 negatif 24. Negatif 2 dikali 8 kurangi 15 hasilnya 7. Negatif 7. Negatif 7 kali negatif 2 14, berarti ditambah 14. 4 kurangi 3 1. 1 kali 8 8. Lihat, negatif 24 ditambah 14 negatif 10 ditambah 8 negatif 2. Nah, berarti determinan A sama dengan negatif 2. Hasilnya kan sama. Mau pakai metode arus atau metode minor kofaktor. Ini sepertinya sedikit ribet, tapi sebetulnya ini mudah juga ya. Ketika kita berlatih pasti akan mudah. Nah, itu penjelasan tentang mengerjakan soal sebelumnya dengan menggunakan minor kofaktor. Ingat ya, langkah-langkahnya step by stepnya. Mungkin itu untuk video kali ini, untuk determinan matriks order 3x3. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada yang sulit dipahami. Silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.